Shalom, saya Putri Petronila dari PKK 5 semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit perjalanan dan sejarah gereja paroki Santo Petrus Canisius, Tayan Hilir, Keuskupan Sanggau. Paroki Santo Petrus Canisius secara resmi berdiri pada tahun 1994 sebagai hasil pemekaran dari Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Batang Tarang. Pemekaran ini dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya jumlah umat Katolik di daerah Tayan Hilir dan kebutuhan akan pelayanan pastoral yang lebih merata dan intensif. Kehadiran paroki ini tidak lepas dari peran para imam, misionaris dari Serikat Sabda Allah atau SPD. Pada tahun 1994, seiring dengan bertambahnya jumlah umat dan kebutuhan akan pelayanan yang lebih efektif, pemekaran ini merupakan langkah strategis yang diambil oleh Keuskupan Sanggau untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada umat di wilayah paroki Tayan Hilir. Sejak awal berdirinya pelayanan pastoral di paroki ini dijalankan oleh imam dari Tarekat Serikat Sabda Allah yang memiliki semangat misioner yang tinggi dan fokus dalam membina umat melalui pelayanan sakramen, pendidikan agama, serta berbagai kegiatan sosial. Meski demikian, pelayanan pastoral di Paroki Santo Petrus Canisius tidak terlepas dari tantangan. Wilayah yang luas, medan yang sulit membuat akses beberapa stasi masih menjadi hambatan. Begitu pula dengan keterbatasan jumlah umat dan tenaga pastoral lain. Namun, semangat pelayanan dan ketertiban umat terus menjadi kekuatan utama untuk menghadapi berbagai kendala tersebut. Nah, jumlah umat di wilayah Paroki Santo Petrus Canisius terhitung dan tercatat 11.000 jiwa pada tahun 2012. Paroki Santo Petrus Canisius Tayan terus berkomitmen dalam pelayanan pastoral dan mengembangkan umat di wilayah pesisir pedalaman Keuskupan Sanggau. Jumlah stasinya terdiri dari 49 stasi dan 8 rayon. Jumlah lingkungannya ada 3, yaitu di pusat paroki, Kering Kawat, Kering Pedalaman, dan Kering Pulau. Salah satu pastor yang bertugas dan saat ini menjadi pastor paroki di Gereja Katolik Santo Petrus Canisius Tayan Hilir adalah Pastor Blasius Benesius Bene, SPD. Beliau dikenal sebagai imam yang aktif membina kehidupan umat serta memperhatikan kebutuhan pastoral di stasi-stasi sekitar. Meski tidak terlampir dengan jelas dan juga lengkap biodata dan informasi detail tentang tugas dan karir Pastor Blasius, namun kehadirannya menjadi bagian penting dalam sejarah perkembangan paroki ini. Lalu, pastor yang pernah menjabat jadi pastor paroki di paroki ini adalah Pastor Hieronymus Hurminto Joyo SPD. Beliau dikenal tidak hanya sebagai imam paroki, tetapi juga sebagai tokoh yang peduli terhadap dunia pendidikan. Dalam salah satu catatan, Pastor Hieronymus disebut ikut mendorong berdirinya SMA Katolik Santo Thomas di Keuskupan Sanggau. Hal ini menunjukkan komitmennya terhadap pembinaan generasi muda selain tugas pastoral di Tayan Hilir. Kedua pastor tersebut bersama imam-imam lain dari SPD yang mungkin belum terdokumentasikan secara lengkap memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan iman Katolik di wilayah Tayan Hilir. Struktur organisasi paroki juga dibangun secara sistematis. Pastor paroki memegang peran utama dalam memimpin seluruh aktivitas pastoral dan administratif, dibantu oleh Dewan Pastoral Paroki yang beranggotakan wakil umat dari beberapa rayon dan kelompok kategorial seperti orang muda Katolik atau OMK, wanita Katolik atau WKRI, dan Legio Maria. Kelompok-kelompok ini menjadi pilar penting dalam menjalankan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial yang memperkaya kehidupan komunitas di paroki ini. Hingga saat ini perkembangan paroki semakin pesat dan dibutuhkan lebih banyak lagi umat untuk ikut aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rohani di paroki ini. Saat ini sudah ada dibangun Gua Maria dan juga lonceng gereja di samping gereja, hingga terlihat perkembangan gereja sudah semakin membaik seiring berjalannya waktu. Sekian
pembahasan sejarah gereja Indonesia, Paroki Santo Petrus Canisius, Paroki Tayan Hilir, Keuskupan Sanggau. Saya Putri Petronila. Terima kasih. Shalom. Semoga bermanfaat.